Apakah yang kita kejar dalam hidup kita? Ada sebuah kisah mengenai seorang yang sangat kaya di satu kota yang memiliki anak laki-laki satu-satunya. Ayahnya ini sangat mengasihi anaknya. Dari kecil sampai remaja, anak ini dibesarkan dalam kehidupan yang mewah dan nyaman. Ayahnya ini juga adalah seorang kolektor seni. Dia suka membeli dan mengumpulkan lukisan-lukisan terkenal dan bernilai mahal di rumahnya. Bakatnya ini juga dia turunkan pada anak laki-lakinya tersebut. Anak laki-lakinya ini memiliki karakter yang sangat baik. Dia selalu ramah dan suka bergaul dengan semua orang dari berbagai macam kalangan. Bahkan setiap hari dia suka bergaul dengan seorang pengemis yang selalu mengemis di depan rumahnya. Dia bercakap-cakap dengan pengemis tersebut dan akhirnya berteman baik dengan pengemis itu. Suatu hari ketika anak itu berulang tahun, pengemis itu menghadiahkan gambar lukisan yang digambarnya sendiri dengan pensil. Gambarnya adalah wajah anak tersebut. Oh, betapa anak itu sangat senang menerimanya. Dia menghargai pemberian itu dan berterima kasih kepada kawan baiknya, yakni pengemis yang miskin tersebut. Dia bahkan berkata bahwa dia telah menaruh gambarnya itu di sebuah frame yang bagus. Namun kemudian di suatu hari yang naas, anak itu meninggal di usia muda. Ayahnya sangat bersedih hati. Pengemis itu juga sangat bersedih hati. Tahun demi tahun pun berlalu dan ayahnya itu menjadi tua. Dan akhirnya ayahnya pun meninggal dunia juga. Maka tersiarlah kabar bahwa rumah tersebut dan semua harta lukisan yang mahal dan bernilai tinggi itu terbuka untuk dilelang bagi siapapun yang menginginkannya. Mendengar kabar itu, ada banyak orang-orang kaya dari seluruh penjuru datang karena mereka berebut hendak membeli lukisan-lukisan seni yang merupakan koleksi dari orang kaya tersebut. Pengemis itu melihat gerbang rumah orang kaya itu terbuka dan dia teringat kepada teman baiknya, yakni anak orang kaya itu. Dia ingin tahu apakah lukisan wajah anak itu masih ada disimpan di rumah tersebut. Dia hanya mau melihatnya. Maka dia pun berpakaian sebaik dan serapi mungkin dan ikut masuk ke rumah tersebut. Sampai di dalam, dia melihat lelang mau dimulai. Dia duduk di deretan baris paling belakang. Juru lelang menyuruh semua yang hadir untuk tenang dan diam agar lelang dapat dimulai. Maka barang pertama yang dilelang adalah lukisan wajah anak orang kaya itu. Betapa pengemis itu sangat terharu ketika ia dapat melihat wajah anak itu lagi. Dia berpikir, siapalah yang akan menawar untuk membeli wajah anak yang sangat dikasihinya itu. Tapi ternyata tidak ada satu orang pun di situ yang mau membelinya. Mereka berteriak kepada juru lelang untuk segera mulai melelang karya seni yang sebenarnya, yakni semua lukisan mahal dan berharga. Mereka datang untuk lukisan-lukisan mahal itu. Itulah yang mereka kejar dan inginkan. Mereka tidak menginginkan lukisan wajah anak orang kaya yang sudah meninggal tersebut. Namun juru lelang dengan tegas mengatakan harus melelang lukisan anak itu lebih dahulu. Melihat tidak ada orang yang mau membelinya, pengemis itu mengangkat tangan bahwa dia mau membelinya dengan harga $1. Itulah seluruh uang yang ada padanya pada saat itu. Maka juru lelang mengesahkan lukisan wajah anak itu dijual dan diberikan pada pengemis itu. Lalu semua orang yang hadir di situ sibuk berkata kepada juru lelang untuk meneruskan lelangnya untuk semua lukisan mahal lainnya. Namun juru lelang berkata bahwa lelang sudah selesai. Semua orang terheran-heran, bahkan ada orang-orang yang menjadi marah. Mereka tidak mengerti apa yang sudah terjadi. Juru lelang itu kemudian menjelaskan bahwa orang kaya itu sangat mengasihi anak laki-laki satu-satunya tersebut. Maka sebelum meninggal, dia membuat wasiat. Dan wasiat orang kaya itu adalah siapa yang mau membeli lukisan wajah anaknya akan menerima semua lukisan mahal dan benda-benda seni lainnya, bahkan rumah orang kaya itu juga.
Jadi si pengemis mendapatkan lukisan anak yang dikasihinya dan juga mendapatkan semua harta orang kaya tersebut. Betapa luar biasa. Sedangkan semua orang yang datang dari jauh untuk mengejar lukisan-lukisan berharga itu ternyata pulang dengan tangan kosong. Kisah ini mengingatkan kita untuk memiliki prioritas yang benar dalam kehidupan kita setiap hari. Pengemis itu hanya mengejar gambar wajah anak yang dikasihinya, sedangkan semua orang lain sama sekali tidak peduli akan gambar itu dan sibuk mengejar lukisan lainnya. Hasilnya pengemis itu yang mendapatkan semuanya, sedangkan mereka tidak mendapatkan apapun. Demikian juga halnya dengan kita. Saat hati kita mengasihi Tuhan Yesus dan mengejar Tuhan Yesus, pada akhirnya kita akan menerima semuanya. Namun bila hati kita sibuk mengejar semuanya dan melupakan Tuhan Yesus, kita dapat berakhir dengan tidak mendapatkan apapun. Markus 8 ayat 36 berkata, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Janganlah hal ini terjadi kepada kita. Kita ingat Matius 6 ayat 33 yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Marilah kita mengejar Tuhan Yesus dan mendapatkan Tuhan Yesus. Sebenarnya saat kita benar-benar memiliki Tuhan Yesus dalam hati dan hidup kita, itu berarti kita mendapatkan segalanya. Kita mendapatkan jawaban dalam hidup kita. Kita mendapatkan kepastian keselamatan untuk hidup yang kekal di sorga. Kita mendapatkan teman sejati yang tidak pernah meninggalkan kita. Kita mendapatkan jaminan untuk masa depan yang indah dan hidup yang berhasil. Sebab memang sudah selesai semua ditanggung oleh Tuhan Yesus ketika ia menderita dan disalibkan dan mati bagi kita. Tuhan Yesus telah menebus kita dan menyediakan bagi kita satu kehidupan yang baru di dalam Dia. Galatia 3 ayat 13 sampai 14 berkata, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain, sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Itu semua dimulai dari pilihan kita. Pilihan kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mendahulukan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita akan mengubahkan masa depan kita. Saat ini mari kita memilih untuk percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan mendahulukan Tuhan Yesus senantiasa di dalam hidup kita. Apalagi di tengah masa pandemi COVID-19, kiranya kita semakin menyadari bahwa kita tidak mampu hidup tanpa Tuhan Yesus, tanpa perlindungannya, tanpa pimpinannya, tanpa pertolongannya. Janganlah kita sibuk mengejar semua hal lain dan melupakan Tuhan Yesus. Janganlah hati kita bersandar kepada kekuatan manusiawi kita yang sangat terbatas. Janganlah kita condong kepada dosa dan kompromi dengan dosa. Janganlah hati kita dibutakan sehingga kita mengejar ketenaran, uang, dan kekuasaan. Dunia mengajarkan bahwa seseorang hanya hebat jika ia memiliki ketenaran, uang, dan kekuasaan, sehingga banyak orang menghabiskan hidupnya untuk mengejar hal-hal tersebut. Sangat disayangkan jika anak-anak Tuhan juga melakukan hal yang sama. Ketenaran akan membuat banyak orang mengenal kita untuk sementara waktu, namun ketenaran tidak akan membuat kita memiliki karakter yang baik. Padahal karakter yang baiklah yang merupakan kehebatan yang sejati, dan itulah yang penting di mata Tuhan. Uang akan membuat kita mampu membeli hal-hal yang kita inginkan dan untuk mengisi rumah kita dengan banyak barang.
Namun apa gunanya seluruh uang tersebut jika hati kita tetap tidak merasa puas, bahkan tersiksa dengan masalah-masalah emosional yang kita alami? Uang tidak mampu membeli hati yang damai dan pikiran yang tenang. Kedamaian sejati hanya didapatkan di dalam Tuhan Yesus, karena Dia adalah Raja Damai. Kekuasaan dapat membuat orang-orang menghormati dan menyegani kita. Namun kita juga harus terus-menerus mempertahankan kekuasaan itu, bahkan ingin meraih kekuasaan yang lebih besar lagi, sehingga seperti tidak ada ujungnya. Pendapat di dunia ini adalah memiliki ketenaran itulah yang hebat, memiliki banyak uang itulah yang hebat, memiliki kekuasaan itulah yang hebat. Itu sebabnya semua hal tersebut harus dikejar dengan cara apapun. Namun sebenarnya menurut firman Tuhan, semua kehebatan yang sejati hanya datang dari Tuhan saja. 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12 berkata, "Ya Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tanganmu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tanganmu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya." Biarlah kita tidak lagi mengejar hal yang salah dan memegahkan diri kita akan semua hal hebat yang dikatakan dunia ini. Namun biarlah hati kita condong kepada Tuhan, suka mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Yeremia 9 ayat 23 sampai 24 berkata, "Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan, dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan." Biarlah mulai hari ini kita mengejar Tuhan Yesus di atas segalanya. Biarlah kita menghidupi setiap hari lagu rohani yang berbunyi, "Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termahal buat jiwaku, ku cinta selamanya. Yesus segalanya buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus segalanya buat jiwaku,